Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Rarewise. Jadi di video kali ini gue bakal bahas Ultraman Decker episode 21. Episode yang keren banget karena ya tau lah ya, ada surprise-nya guys, yaitu dengan comeback-nya Our Heroes ya kan. Itu kalau nonton tanpa spoiler sih jelas ya, surprise-nya bakal bener-bener dapet. Gue aja nonton pas itu ya, wih si itu muncul wih, senyum ya kan. Keren banget lah guys. Surprise-nya dapat banget sih kalau dari gua. Untuk fase cerita jelas normal, stabil aja. Dan dari sini jelas udah kelihatan Decker udah masuk ke fase-fase akhir cerita ya. Jadi tanpa satu-satu lagi, ini dia Ultraman Decker episode 21. Oke, langsung aja yang pertama yaitu Reactor Plasma S. Untuk mesin yang disebut Reactor Plasma S ini bisa dibilang merupakan referensi dari series Ultraman Dyna, lebih tepatnya ke Zero Drive, yang dimana di series Ultraman Dyna Zero Drive ini bisa memberi daya pesawat mencapai kecepatan cahaya. Di series Dyna Zero Drive itu diuji coba oleh ayahnya Asuka yang membuatnya hilang dan akhirnya membuatnya berevolusi menjadi Ultraman Dyna. Cuman kalau salah ya koreksi aja ya guys. Di series Decker, Reactor Plasma S ini hampir sama dengan Zero Drive tadi, yaitu bisa memberi daya pesawat mencapai kecepatan cahaya. Cuman dari perkembangan Reactor Plasma S ini ada campur tangannya dengan Spia. Karena ada Spia inilah Kanata dan Ryumon pergi untuk menyelidiki tentang Reactor Plasma S. Cuman ketua yang mengembangkan Reactor Plasma S lah bisa dibilang ya, mengatakan kalau itu cuman bangkai dari Spia aja dan mengatakan gak usah khawatir. Cuman ya Kanata jelas nggak bisa menerima itu karena Spia ini bisa dibilang makin kesini makin gila, bahkan Spia ini bisa menutupi seluruh bumi. Tapi ya si ketuanya tadi tetap ngotot buat ngelanjutin pengembangan Reactor Plasma S. Ya biasalah ya orang yang gila sains ini di series Ultraman ya, ujung-ujungnya ya begitulah, bakal kecewa sendiri ya kan. Dan ya akhirnya dari mesin Reactor Plasma S tersebut terciptalah si Spia Geomos. Yang kedua, Spia Geomos, musuh utama yang muncul di episode kali ini. Dan kaiju yang juga pernah muncul di series Ultraman Dyna sebelumnya ya. Bisa dibilang Spia Geomos ini juga kaiju ciri khas Dyna. Makanya si Spia Geomos ini bisa dimunculin di series Decker juga. Untuk desain Spia Geomos di series Decker ini lumayan beda jauh dengan Spia Geomos yang ada di Dyna ya. Emang hampir mirip ya, cuman dari bentuk badan, kepala dan lain-lain itu agak beda sedikit guys. Di Dyna kan ya Spia Geomosnya agak ramping gitu ya. Di sini gede guys, kayak kaiju ukuran normal lah ya. Gak lupa juga ditambahin dengan desain yang di dadanya itu yang kayak lampu lah ya. Karena itu bisa dibilang ciri khasnya Spia Geomos. Ada juga bagian duri-durinya yang menurut gua itu yang bikin keren ya. Dan taring yang di bagian mukanya itu. Ya intinya dari desain Spia Geomos ini keren lah guys. Seperti yang gue bilang tadi, Spia Geomos ini muncul dari Reactor Plasma S tadi. Ini disebabkan si ketuanya tadi nyuruh untuk meningkatkan outputnya menjadi 86%. Alhasil dari sana, Spia yang ada di dalam mesin Reactor Plasma S langsung panas dan menghancurkan mesinnya. Dan dia terciptalah Spia Geomos. Spia Geomos di sini juga lumayan kuat ya. Jadi Spia Geomos inilah yang membuka portal dari masa depan untuk datang ke masa yang sekarang. Dari sanalah si Spiosaurus 3 datang. Cuman gak terlalu lama munculnya ya. Sekali tembak langsung entet ya kan. Yang ketiga, Agams. Di episode ini juga Agams kembali muncul. Kemarin yang dikira ngebuka portal ke masa depan si Agams ya, ternyata si itu Agams di sini menjelaskan bahwa ini terjadi karena percobaan menggunakan Spia tanpa mengetahui dan memahaminya. Dan manusia itu serakah akan kekuatan dan pada akhirnya membuat kekacauan sendiri. Ya karena kebodohan makhluk bumi tadi, di masa depan akhirnya planet Basdo hancur. Ya ada benernya juga sih ya dari keserakahan dan ketololannya. Cuman kita masih belum tahu emang bener planet Basdo udah hancur. Karena Asmi Decker dulu bilang kalau planet Basdo belum hancur dan cuman ditutupi oleh Spia Warrior. Cuman si Agamsnya di sini ngotot ya, dan ya kayak udah putus asa gitu. Agams juga di sini bilang kalau manusia bumi lah yang membawa Spia ke planet Basdo di masa depan. Nih maksudnya gimana guys? Kok tiba-tiba manusia yang ngebawa si Spia? Apakah mungkin Spia itu adalah senjata buat manusia atau apalah ya layaknya Reactor Plasma S yang akhirnya karena keserakahan dan keegoisan manusia, senjata yang dibuat tadi membuat kekacauan sendiri dan dia terciptalah Spia. Apa mungkin begitu guys? Ya cuman teori aja ya. Silakan guys diskusi. Di sini juga si Agam sempat menggunakan Terrapacer dan bertarung melawan si itu ya. Si itu. Cuman yang aneh di sini tiba-tiba di dalam Terrapacer ada Spia gitu, yang sempat membuat si Agams kayak kesakitan gitu ya. Ya karena itu si Agams ini kabur. Nah ini ada apa nih ya? Apa di dalam diri Agams ada Spia atau Spia memasuki tubuh Agams? Atau juga di dalam Terrapacer ada komponen dari Spia? Ya nantikan aja guys. Yang keempat, Spiosaurus. Seperti yang kita tahu, Spiosaurus kembali lagi muncul di episode ini. Dan Spiosaurus yang ada di episode ini bisa dibilang adalah Spiosaurus 3. Spiosaurus ini juga datang dari masa depan berkat bantuan si Spia Geomos membuka
portal dari masa depan untuk datang ke masa yang sekarang. Cuman si Spinosaurusnya di sini nggak terlalu lama ya munculnya, dan gak sempat juga ngelawan si Decker ataupun si itu ya. Entet hasil tembakan dari Dark Cannon guys. Cuman setelah mati bangkainya kan masih ada tuh ya. Jadi sisa-sisanya itu diserap Spyagios dan membuka portal dari masa depan lagi. Dari portal itu Spinosaurus tiba-tiba mau keluar lagi. Sebut aja itu Spinosaurus 4 ya. Cuman gak sampai keluar, tiba-tiba dia udah mendur ya, karena serangan yang misterius. Jadi bisa dibilang di masa depan Spinosaurus mungkin spesiesnya banyak banget ya. Mungkin guys. Yang keempat, Ultraman Dyna. Ya jelas main highlightnya ke sang legend satu ini ya, yaitu Ultraman Dyna, dimana Dyna ini memang datang dari masa depan ya, karena di saat si Spinosaurus 4 mau keluar bisa dibilang di situ tiba-tiba Spinosaurusnya langsung meledak, dan ya dari sana Dyna datang. Gila, epic banget guys, sumpah. Diputar bijinya Dyna pula, jadi nambah kesan nostalgianya ya. Keren lah pokoknya. Pas respons juga kesan nostalgianya dapet banget. Dulu kan Dyna pakai CGI gitu ya pas ke responsnya. Cuman tau lah ya dulu kualitas CGI di tahun 1997 ya. Ya begitulah, gak usah lagi dibandingin sama kualitas CGI Ultraman-nya sekarang ya. The best guys. Pose berubah Dyna ke form lain juga di sini masih dibuat kayak pas di tahun 1997. Cuman sekali lagi dibuat dengan kualitas CGI yang lebih keren. Istilahnya ya dibuat ulang lah ya. Cuman sayang aja sih ya, si Dyna-nya nggak pakai form Miracle type, cuman Flash sama Strong aja. Perasaan pas Dyna comeback di zaman sekarang lebih sering pakai Strong type deh ya. Kayak di Rock Origin Saga ya kan pakai Strong, di sini pakai Strong pula ya kan. Miracle apa kabar? Dulu di series Miracle paling sering dipakai loh ya. Yang sangat disayangkan pastinya ya adalah gak ada Asuka wey. Padahal yang kita harapkan jelas comebacknya Asuka ya kan. Dyna comeback, Asuka comeback. Tahu-taunya cuman ya tetap keren lah ya dengan kembalinya Dyna, daripada Dyna gak muncul ya kan. Gua ngira pas udah selesai gelutnya itu mau ngomong loh ya, ternyata ngomongnya kayak telepati gitu guys. Entah mungkin sengaja gak pakai suara Asuka atau gimana. Mungkin kayak si Asumi Decker ya pas di episode 1 kan gak ada suaranya itu ya. Pas di episode 15 itu baru ada ya kan. Siapa tahu nanti ada suara Asuka ya kan. Mungkin di sebagian dari kalian bahkan ada yang nanya, Bang kok Kanata tahu nama Ultraman Dyna? Gue juga awalnya rada bingung ya, kok bisa? Cuman setelah gue inget-inget, jadi ini gue positif thinking aja ya. Mungkin pas di episode 15 kan ada tuh si Asumi Decker bilang ke Kanata kalau ada satu Ultraman lagi yang berjuang di masa depan. Asumi Decker bilang namanya Ultraman Dyna di episode 15 itu. Cuman ya scene-nya nggak ditampilin aja ya, dan cuman bilang satu Ultraman lagi yang berjuang di masa depan aja. Cuman ya spekulasi aja ya guys, cuman spekulasi doang. Yang terakhir, Ultraman Decker. Kanata di episode ini juga sempat nggak bisa berubah karena katanya dia ini menyerah akan masa depan gara-gara habis dengar kata-kata agam si Kanata ini, jadi ya kayak kena mental gitu, jadi ya nggak bisa berubah ya kan. Tapi tenang, di akhir-akhir Kanata akhirnya bisa berubah lagi karena tekad kuat Kanata untuk masa depan. Dan dia terjadilah team up antara Decker dan Dyna. Wah gila, keren coy. Di sini Dyna ngeluarin jurus Ultra Frog-nya ya, yang kayak bola gitu. Efeknya keren guys. By the way, pas Dyna ngenonjok Terra Passer, entah kenapa menurut gue itu kayak Easter egg buat Dyna loh ya. Lebih tepatnya pas di movie-nya guys, pas Dyna ngenonjok si Death Passer. Kan dia sama-sama pakai form Strong type juga tuh ya. Decker Dynamic Type juga masih yang ter-OP hingga saat ini. Nggak ada damage apapun kena guys dari Decker Dynamic Type ini. Dari episode 15 sampai episode 21 ya. Cuma di episode kedepannya ya nggak tahu lah itu ya. Dyna di sini juga memberikan kekuatannya kepada Decker, yang dimana itu memunculkan Ultra Dimension Card dari 3 dan juga Dyna. Kekuatan 2 Ultraman Legend ya, tapi nggak tahu tuh dapat dari mana ya. Ya intinya dari Bandai lah ya. Nama jurusnya aja ada nama legendnya loh ya, Legend Flash Multi Scram. Keren banget lah ini ya guys. Di akhir pun Dyna mengatakan kepada Kanata tak ada yang akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Ya akan masa depan itu bisa dirubah dan tidak bisa diramal. Bisa dirubah contohnya dengan kemunculan Dynamic Type dan Dyna yang datang ke masa sekarang ya. Dan juga kalau nggak salah nih kata-kata Dyna pas di episode 20 ya di seriesnya, kalau nggak salah, kalau salah koreksi aja ya guys. Dan akhirnya si Dyna ini pun kembali ke masa depan lagi dengan salam jempol kematiannya. 2 jempol kematian beraksi guys. Oke guys, ya itu dia buat Ultraman Decker episode 21. Episode yang epic, keren, mantap, the best lah ya pokoknya. Dimana dengan kemunculan Ultraman Dyna di sini membuat episodenya tambah seru. Untuk episode kali ini gue rating 9,7. Sebenarnya kalau bisa 10/10 sih ya, cuman karena Dyna nggak ada Asukanya ya begitulah. Menurut gue berasa hambar guys. Cuman ya tetap untuk episode ini masih keren.
Untuk episode 20 Ultraman Decker kemarin ya, sorry ya guys nggak gue bahas, soalnya di episodenya emang episode biasa aja dan nggak ngasih impact juga ke episode selanjutnya. Ya episode 21 ini kan sama episode 20 ya nggak ada hubungannya ya kan. Jadi episode 20 emang bener-bener episode biasa ada guys, cuman di bagian ending ya agak bikin nyesek sih ya. Oke, untuk episode minggu depan yaitu episode 22 kemungkinan akan berfokus ke Agams. Sekarang di previewnya dikatakan kalau Agams akhirnya akan mengungkapkan apa yang terjadi di masa depan. Menarik ya, nggak cuma itu aja, latar tempat pertarungan Decker juga dilihat agak beda ya. Karena terlihat kayak kota-kota hancur gitu ya. Gak tahu itu di bumi atau di planet Bazdo atau di masa depan atau di atau lainnya ya. Nanti aja lah guys minggu depan.